FIFA McD September tahun 2025 menjadi salah satu momen penting bagi timnas Indonesia dalam membangun identitas baru bersama pelatih Patrick Kluivert. Laga melawan Chinese Taipei atau Taiwan di Stadion Gelora Bung Tama, Surabaya, Jumat, 5 September tahun 2025 bukan sekadar pertandingan uji coba biasa. Pertemuan ini menjadi ajang untuk menguji taktik, merotasi pemain, sekaligus menakar kesiapan Garuda jelang putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Bagi publik sepak bola Indonesia, duel ini menyimpan banyak cerita, euforia, ekspektasi, hingga rasa penasaran, semua bercampur di tengah dukungan penuh ribuan supporter yang memenuhi Stadion Kebanggaan Arek Surabaya itu. Dari sisi teknis, Patrick Kluivert memanfaatkan pertandingan ini untuk memberi kesempatan kepada pemain yang jarang tampil, sekaligus menguji skema baru yang ia bawa sejak resmi ditunjuk sebagai pelatih kepala. Indonesia datang dengan modal besar setelah sukses menembus putaran keempat kualifikasi, sebuah pencapaian bersejarah yang menandai konsistensi perkembangan sepak bola nasional. Kini, tantangan yang lebih berat sudah menunggu. Itulah mengapa duel melawan Taiwan begitu penting, sebagai pemanasan, sebagai ruang evaluasi, dan sebagai awal perjalanan panjang menuju panggung sepak bola level elit Asia, eksperimen taktik dan rotasi pemain. Sejak awal, Patrick Kluivert menegaskan bahwa dirinya ingin memanfaatkan FIFA McD ini bukan hanya untuk mencari kemenangan, tetapi juga sebagai ajang untuk menguji berbagai skema permainan. Ia sadar betul, kualitas lawan di putaran keempat nanti akan jauh lebih berat dibanding tahap sebelumnya. Karena itu, Kluivert ingin para pemain terbiasa dengan berbagai formasi, pola transisi, serta variasi serangan yang lebih dinamis. Dalam laga kontra Taiwan, ia menurunkan beberapa nama yang sebelumnya jarang mendapat menit bermain. Jordi Amat, yang belakangan lebih sering dicadangkan, kali ini diturunkan sejak awal. Begitu pula Ramadan Sananta yang dipasang sebagai ujung tombak, memberi kesempatan untuk menunjukkan ketajamannya di depan gawang. Hasilnya langsung terlihat. Baru 4 menit laga berjalan, Jordi Amat membuat sisi stadion bergemuruh setelah sukses menanduk bola hasil umpan Beckham Putra. Gol ini menjadi bukti bahwa eksperimen Kluivert membuahkan hasil cepat. Indonesia unggul 1-0 dan jalannya laga semakin dikuasai oleh skuad Garuda. Tidak berhenti di situ, Kluivert terus mendorong pemainnya untuk bermain atraktif dengan intensitas tinggi. Hasilnya, gol kedua lahir di menit ke-22 melalui kaki Ramadan Sananta. Setelah menerima bola liar hasil sundulan Rizky Ridho, Sananta tak menyia-nyiakan peluang. Tendangan kerasnya menghujam jala gawang kiper Taiwan, Chiu-Lin Huang. Indonesia tampil mendominasi. Skema serangan yang dibangun dari lini tengah terlihat rapi, dengan kombinasi umpan-umpan pendek dan variasi serangan dari sayap. Kluivert tampak puas, meski ia beberapa kali terlihat memberi instruksi keras dari tepi lapangan, menekankan pentingnya transisi cepat dari bertahan ke menyerang. Malam spesial untuk Eliano Reinders. Selain gol Amat dan Sananta, publik Indonesia juga menyaksikan momen spesial dari Eliano Reinders, pemain yang merupakan adik dari gelandang Manchester City, Tijani Reinders, akhirnya mencetak gol perdananya untuk timnas Indonesia. Gol tersebut tercipta setelah ia menerima umpan manis dari Yakob Sayuri. Dengan tenang, Eliano mengarahkan bola ke sudut gawang tanpa bisa dihentikan kiper Taiwan. Selebrasi emosional terlihat darinya, sebuah simbol betapa pentingnya momen itu dalam karier internasionalnya bersama Indonesia. Gol Eliano disambut meriah oleh ribuan penonton yang hadir di Stadion Gelora Bung Tama. Chain Garuda di dadaku bergema keras, seakan menjadi energi tambahan bagi para pemain di lapangan. Malam itu, Eliano bukan hanya mencetak gol, tetapi juga menegaskan dirinya sebagai bagian penting dari proyek jangka panjang Kluivert untuk membangun lini tengah yang lebih kreatif dan tajam. Skema baru Patrick Kluivert. Jika dilihat dari jalannya babak pertama, ada sejumlah perubahan signifikan dalam gaya bermain Indonesia. Kluivert menerapkan pressing tinggi sejak menit awal, memaksa Taiwan kesulitan mengembangkan permainan. Gelandang seperti Mark Klok dan Beckham Putra diberikan kebebasan lebih untuk mengatur tempo, sementara Iji Maulana dan Yakob Sayuri diinstruksikan untuk sering melakukan penetrasi dari sisi sayap. Kunci lain adalah fluiditas dalam pergerakan lini depan.
Sananta tidak hanya berperan sebagai target man, melainkan juga sering turun menjemput bola untuk membuka ruang bagi Aliano atau Aji yang masuk dari lini kedua. Hasilnya, gol ketiga lahir dari Mark Locke pada menit ke-30 setelah menerima sodoran umpan Aji yang melakukan cut inside dari sisi kanan. Strategi ini membuat pertahanan Taiwan kewalahan. Koordinasi mereka buyar karena harus menghadapi pergerakan dinamis para pemain Indonesia. Kluivert sendiri tampak terus mengamati detail permainan, mencatat beberapa evaluasi kecil, namun secara keseluruhan, skema yang ia rancang berjalan sesuai rencana. Atmosfer Stadion Gelora Bung Tama tidak bisa dipungkiri, faktor dukungan supporter menjadi energi tambahan bagi para pemain. Ribuan pendukung memadati tribun Stadion Gelora Bung Tama, menciptakan atmosfer luar biasa yang begitu khas ketika timnas bermain di Surabaya. Supporter memberikan tekanan mental kepada pemain Taiwan, sembari terus memberi dukungan vokal bagi para penggawa Garuda. Setiap kali Indonesia melakukan serangan, sorakan membahana menggema, membuat suasana pertandingan begitu hidup. Bagi para pemain muda yang baru merasakan atmosfer seperti ini, pengalaman tersebut sangat berharga. Mental mereka teruji, sekaligus mendapat dorongan besar untuk tampil maksimal. Kluivert sendiri mengakui, dukungan penuh supporter membuat timnya semakin percaya diri dan bermain lepas. Pentingnya laga FIFA McD. Meski hanya berstatus laga uji coba, FIFA McD September tahun 2025 ini punya arti besar. Pertama, poin dari kemenangan akan memengaruhi ranking FIFA Indonesia, yang sangat krusial untuk menentukan posisi dalam undian turnamen internasional. Kedua, laga ini menjadi bagian penting dari persiapan tim menuju kualifikasi Piala Dunia 2026 yang akan mempertemukan Indonesia dengan lawan-lawan kelas atas Asia. Selain itu, pertandingan kontra Taiwan dan Lebanon memberikan ruang bagi Kluivert untuk menilai sejauh mana chemistry tim terbentuk. Dengan adanya kombinasi pemain muda dan senior, ia ingin menemukan formula paling tepat untuk menghadapi tantangan besar di depan. Tantangan berikutnya, Lebanon setelah melawan Taiwan, Indonesia dijadwalkan menghadapi Lebanon di lokasi yang sama pada Senin, 8 September tahun 2025. Laga tersebut diyakini akan menjadi ujian lebih berat. Lebanon berada di peringkat FIFA yang relatif dekat dengan Indonesia, sehingga duel diprediksi berlangsung sengit. Bagi Kluivert, laga kontra Lebanon akan menjadi batu loncatan penting sebelum skuad Garuda kembali menghadapi lawan-lawan tangguh di kualifikasi resmi. Hasil positif melawan Taiwan akan menjadi modal berharga, baik dari sisi mental maupun evaluasi teknis, untuk menatap pertandingan kedua dengan lebih percaya diri. Harapan publik dan misi besar Garuda. Masyarakat sepak bola Indonesia menaruh ekspektasi besar kepada skuad Garuda. Mereka tidak hanya menginginkan kemenangan di FIFA McD, tetapi juga berharap progres nyata dalam permainan. Setelah melalui periode panjang dengan pelatih sebelumnya, kehadiran Patrick Kluivert membawa harapan baru, terutama dalam hal disiplin taktik dan keberanian untuk menurunkan talenta-talenta muda. Nama-nama seperti Marcelino Ferdinand, Pratama Arhan, hingga Rafael Struijk menjadi simbol regenerasi tim. Sementara kehadiran pemain berpengalaman seperti Jordi Amat dan Mark Locke memberi keseimbangan dan ketenangan. Kombinasi inilah yang diharapkan bisa membawa Indonesia bersaing di level Asia. Pertandingan melawan Taiwan menjadi awal penting bagi perjalanan baru timnas Indonesia di bawah asuhan Patrick Kluivert. Skor 4-0 di babak pertama bukan hanya mencerminkan dominasi Garuda, tetapi juga menjadi bukti bahwa eksperimen taktik dan rotasi pemain berjalan efektif. Gol-gol dari Jordi Amat, Ramadan Sananta, Mark Locke, dan Eliano Reinders menunjukkan betapa variasi serangan Indonesia semakin berwarna. Lebih dari sekadar skor, laga ini memberikan pelajaran berharga. Tim belajar untuk tetap fokus meski unggul cepat, pemain muda mendapat pengalaman penting, dan pelatih memperoleh banyak catatan untuk perbaikan. Dukungan penuh supporter di Stadion Gelora Bung Tama menjadi faktor penting yang membuat atmosfer pertandingan begitu membara, sekaligus memotivasi para pemain untuk tampil Spartan. Patrick Kluivert menekankan bahwa proses jauh lebih penting daripada sekadar hasil. Dengan pendekatan ini, ia ingin membangun tim yang solid, konsisten, dan siap menghadapi lawan-lawan berat di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia ke-2026.
Laga kontra Lebanon beberapa hari kemudian akan menjadi ujian berikutnya, sekaligus kesempatan untuk memperbaiki detail-detail kecil yang masih kurang. Dengan persiapan matang, dukungan penuh supporter, dan optimisme tinggi, Indonesia berpeluang besar melangkah lebih jauh. Laga melawan Taiwan menjadi batu loncatan penting, awal perjalanan Garuda menuju level yang lebih tinggi di kancah sepak bola Asia.